Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini berjumpa dalam persekutuan ibadah harian keluarga di saat ini. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan mengangkat pujian Selidiklah akan Daku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami mengangkat pujian syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang menuntun kami ada di hari yang baru ini. Kami beribadah memuliakan nama-Mu dan kami akan bersama belajar firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah ujian buat Safira. Setiap umat Tuhan melewati proses percobaan, ujian, untuk mengetahui kualitas, kemampuan, mutu yang dimiliki. Demikian dengan Safira, istri Ananias, orang yang digolongkan sebagai murid umat yang saleh. Ia melewati proses percobaan, ujian, untuk mengetahui apakah ia benar-benar memiliki kualitas sebagai umat murid yang saleh dan sejati. Firman Tuhan di hari ini mengisahkan proses ujian yang diberlakukan kepada Safira. Keseluruhan kisah firman ini berbicara tentang Ananias dan Safira yang menjual sebidang tanah. Kemudian mereka bersepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan untuk dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Hati mereka dikuasai oleh iblis sehingga mereka berdusta kepada Roh Kudus. Seketika mendengar perkataan yang disampaikan Petrus, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Dan kira-kira 3 jam kemudian, sebagaimana bacaan firman kita di hari ini, masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan Petrus berkata kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawabnya, "Betul sekian." Inilah proses ujian yang dilewati oleh Safira. Ia tidak mampu hidup jujur di hadapan Tuhan. Ia tidak mampu mengakui apa yang benar-benar terjadi. Ia tetap pada komitmen yang sudah dibuat bersama suaminya Ananias. Ia lupa akan keberadaan diri sebagai umat Tuhan yang saleh, yang kudus, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ia lupa akan segala sesuatu yang dimilikinya berasal dan bersumber dari Tuhan. Ia semakin membiarkan dirinya
dipimpin dan dikuasai oleh kuasa di luar Tuhan, yakni si iblis, dan terus-menerus menuntun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan kita di hari ini mengajarkan saya dan saudara-saudara sekalian untuk mari bersama kita pelihara hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kisah seorang Safira. Ia diuji melewati proses ujian, percobaan yang terkesan sederhana tapi berdampak pada kebinasaan. Maka kita pun harus siap dan berani untuk menghadapi setiap ujian yang akan diperhadapkan pada kita. Apakah itu hanya sekedar sederhana hal kecil atau yang besar? Kita harus siap menampakkan kualitas hidup sebagai orang yang benar, orang yang saleh di hadapan Tuhan. Kita harus terus membiarkan kuasa Tuhan menuntun langkah kehidupan kita, agar kita tidak akan pernah punya keinginan untuk menyimpang dari kehendak-Nya, sehingga pada akhirnya kita tidak binasa, tapi kita selalu memperoleh hidup yang kekal bersama dengannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami untuk senantiasa selalu belajar taat dan setia kepadamu. Kami diingatkan untuk hidup benar, jujur di hadapan Tuhan, sekecil apapun itu. Kami belajar lewat kisah firman hari ini. Kami mau berupaya untuk benar-benar dapat mewujudkan kehidupan yang betul-betul jujur, benar di hadapan Tuhan, sehingga menuntun kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama denganmu. Kami memasrahkan apa yang mau kami lakukan dan kerjakan, bahkan apa yang mau kami harapkan di langkah hidup ini kepadamu Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau tuntun kami, sehingga langkah hidup kami semakin berkenan kepadamu. Maka ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati, menyertai kita sekalian. Shalom.